Selain tanda muannas itu diakhiri alif, baik alif tegak atau alif pekrong, dan diakhiri ta, ada juga muannas yang menyimpan ta. Lafalnya muannas, tapi tidak ada tanda ta. Nah, muannas menyimpan ta ini ada tiga. Muannas yang menyimpan ta itu ada tiga. Ada yang anggota badan sepasang. Contohnya yadun. Contohnya adalah Ya, yadun. Yadun ini adalah lafal muannas, akan tetapi muannasnya dengan menyimpan ta. Tidak sebagaimana tadi contohnya saburotun, miklamatun, mihbarotun, ustazatun, muallimatun, muslimatun, katibatun. Itu semuanya muannas dengan diakhiri ta. Ya, yadun ini tidak yadatun. Akan tetapi yadun. Lah di mana tanda muannasnya? Menyimpan ta. Kenapa? Anggota badan yang sepasang. Anggota badan yang sepasang. Salah satunya adalah tangan, yaitu yadun. Tangan ada dua, ada tangan kiri, ada tangan kanan, berarti sepasang. Nah, lafal-lafal yang menunjukkan anggota badan yang sepasang, itu muannas, muannasnya menyimpan tak. Katanya muannas. alamatu ta'nis ta'un au alif wa fiasa min qaddaru kal katif. Diketahui dari mana juga? Dari lafal-lafal yang menunjukkan manas. Bima kasabat aidihim wa ma amilat hu aidihim. Jadi bukan wa ma amilahu, tapi wa ma amilat hu aidihim. Jadi menggunakan tataknis. Kasabat, katabat, nasorot. Berarti lafal yadun adalah mu'annas. Mu'annasnya menyimpan tak. Seperti apa yang juga yang termasuk anggota badan yang sepasang? Rijlun. Kaki. Kaki sepasang. Maka lafal rijlun adalah termasuk lafal mu'annas, di mana muannasnya tanda muannasnya menyimpan tak karena anggota badan yang sepasang. Artinya kalau kita telah mengetahui seperti yadun, rijlun dan sesamanya anggota badan yang sepasang, jika mau menggunakan domir maka disesuaikan domirnya yaitu menggunakan manas, dan apabila mau menggunakan isyarah maka isyarah yang digunakan adalah isyarah untuk muannas. Begitu pula jika menggunakan mausul, maka mausul yang digunakan adalah mausul yang digunakan untuk mu'annas. Dan di saat ada naat, maka naatnya juga naat yang mu'annas. Kenapa? Karena semuanya anggota badan yang sepasang itu adalah mu'annas. Nadamnya. Alamatu ta'nis ta'un au alif wa fi asasin qaddaru kal katif. Wafi asamin ya. Wa fi asamin Sat. Iya. Lagi. Ah,
Alamatut ta'nisi lagi. Alamatu ta'nisi taun alamatu ta'nisi taun au alif fi asamin qaddarut takal katif. Baik. Ada yadun, rijlun kaki, kemudian ainun mata. Ini adalah semuanya manas. Manas dengan menyimpan ta. Kenapa? Karena mata termasuk anggota badan yang sepasang. Itu satu. Jadi yang menyimpan manas ada tiga. Satu anggota badan yang sepasang. Lafal-lafal, rijlun, yadun, uzunun, telinga, fahdun, paha. Semuanya adalah lafal manas karena termasuk anggota badan yang pasang. Manasnya, tanda manasnya menyimpan ta. Menyimpan tak yang kedua, manas dengan menyimpan tak, artinya manas tidak menggunakan tak. Yang kedua adalah lafal-lafal yang khusus perempuan. Zainabu, tidak Zainabatun. Manas. Manasnya menyimpan tak. Karena apa? Karena lafal Zainab memang khusus orang perempuan. Hamilun, orang hamil. Orang hamil itu laki-laki atau perempuan? Perempuan, Ustaz. Perempuan. Bunting ya, mengandung. Maka lafal hamilun ini adalah mu'annas. Mu'annasnya menyifat tak. Termasuk yang mana? Lafal yang khusus perempuan. Nifasun. Orang nifas laki-laki atau perempuan? Perempuan, Ustaz. Perempuan. Mudzakkar atau mu'annas? Manas. Tanda mu'annasnya? Menyimpan tak. Karena Karena khusus untuk perempuan. haidun, orang haid. Mudzakkar atau mu'annas? Manas. Tanda mu'annasnya? Menyimpan tak. Menyimpan tak. Kenapa? Termasuk yang mana? Karena khusus perempuan. Perempuan. Menyimpan tak yang khusus perempuan. Lafal-lafal yang khusus perempuan. Nah, begitulah sebagaimana tadi saya sampaikan. Jika mau menggunakan domir, domir yang digunakan harus manas. Begitu juga isyaratnya, mausulnya, naknya, semuanya harus menggunakan yang mu. Mu'annas dengan menyimpan tak yang ketiga adalah mu'annas yang memang dinas mu'annas di dalam Al-Quran. Jadi mu'annas menyimpan tak ada tiga. Satu, anggota badan yang sepasang. Dua, lafal yang khusus perempuan. Tiga, lafal yang dinas mu'annas di dalam Al-Quran. Nasul Quran. Seperti apa contohnya? Contohnya sebagaimana nafsun. Nafsun. Lafal nafsun secara lafal tulisannya ini tidak diakhiri tak. Akan tetapi lafal nafsun ini artinya tidak nafsatun tapi nafsun. Akan tetapi lafal nafsun ini adalah lafal yang mu'annas di mana mu'annasnya menyimpan tak yang dinas mu'annas di dalam Al-Quran. Diketahui dari mana mu'annasnya? Diketahui dari sifatnya yang ada di Al-Quran. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Mutmainnatu. Ya ayatuhan nafsul mutmainnatu.
Ya Tuhan nafsul mutmainnatu menjadi sifat yang disifati nafsu. Sifat dan mausuf, sifat yang disifati harus sama dalam mudzakkar dan muannasnya. Jika yang disifati mudzakkar, sifatnya harus mudzakkar, dan apabila yang disifati muannas, maka sifatnya harus muannas. Nah, an-nafsu tidak diakhiri ta, tapi ini muannas. Diketahui dari mana? Sifatnya menggunakan muannas. Bukan al-mutmainnu, tapi al-mutmainnatu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnatu, bukan ya ayyuhan nafsul mutmainnah, tapi al-mutmainnatu. Berarti kalau sudah sifatnya muannas, maka yang disifati juga berarti muannas. Tadi sudah disampaikan untuk melihat muannas, maka melihat dhamirnya, melihat isyarahnya, melihat mausulnya, dan melihat atau sifatnya. Inilah contoh daripada mu'annas menyimpan ta yang dinas mu'annas di dalam Al-Quran. Kemudian sering-sering saya kasih contoh menentukan mu'annas. Lafal narun di dalam Al-Quran ini adalah dinas mu'annas di dalam Al-Quran. Narun. Padahal tidak ada taknya. Maka disebut mu'annas menyimpan ta karena dinas mu'annas di dalam Al-Quran. Nasul Quran. Diketahui dari mana? Diketahui dari mausulnya dan ada dhamirnya. Contohnya, fattaqun nallati, fattaqun fattaqun narallati waquduhan nasual hijarah. Lafal an-naru adalah muannas yang dinas muannas di dalam Al-Quran. Diketahui dari mana? Ada mausul di sini. Tidak menggunakan alladzi, melainkan menggunakan isim mausul allati, sedangkan allati adalah isim mausul yang khusus untuk mu'annas.